kan sekolah lo setelah di kenapa mboten purun. Di sekolah anu Merwai sih. nggih, tapi nek teng pon sekolahan ngoten niku lho nek ditilar mboten purun. Yone nunggone teng lebet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pemirsa dengan kami, Suroloyo Official. Di kesempatan ini kami akan mengajak pemirsa semua untuk mengunjungi salah satu warga, yang mana warga tersebut meminta atau mengundang kepada kami Suroloyo Official untuk membantu mendoakan keluarganya yang sakit. Istilah itu anaknya pemirsa yang sakit ya. Dan di kesempatan ini kami tidak mengadakan penelusuran, tapi kami akan mencoba membantu warga yang telah mengundang kami. Dan semoga saja apa yang kami lakukan nantinya itu bermanfaat dan bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kondisi pada malam hari ini ya seperti ini pemirsa, seperti yang pemirsa saksikan sendiri. Untuk kondisi halaman dari rumah warga yang mengundang kami. Untuk lebih jelasnya, kami akan mengajak pemirsa untuk melihat lebih dalam dari rumah warga yang mengundang kami. Ini gerobak milik tuan rumah pemirsa, yang mana di saat siang digunakan untuk aktivitas berjualan. Ya pemirsa tahu sendirilah ini gerobak apa, tidak perlu saya sebutkan. Nah, seperti ini kondisinya dari teras warga yang mengundang kami. Dan di kesempatan ini kami berada di Kecamatan Kota Bojonegoro pemirsa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, seperti ini kondisinya pemirsa. Bisa pemirsa saksikan sendirilah. Kalau tidak salah, ini pemirsa anaknya yang sakit, yang tidur di bawah tanpa sehelai pun selimut ataupun kain penutup. Ya, sangat miris pemirsa ya kondisinya ya. Bisa pemirsa saksikan sendirilah. Silahkan Kang Suro. Enten bentar ya, Mbak? Jelas? Enten bentar ya? Pun butuh nonton, tapi kan itu kok nek dikengken sekolah kok. Itu mboten purun. Ya, mau bapaknya. Nggih. Mboten nambah Mas. Nggih. Terusan purun sekolah malih. Terusan mboten nyuwun ditunggune kelas. Berarti wetrian kok kalem minggunan enten Mbak gitu kan? Nggih. Sakit. Ternyata anak kecil ini sudah 2 minggu pemirsa sakit ya, tanpa dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke mantri. Dan ini Kang Suro sedang nyoba mendeteksi sebetulnya sakitnya itu di mana, di kepala atau memang di seluruh sekujur tubuhnya itu panas. Biasanya kan kalau anak kecil kan hanya di kepala saja pemirsa ya. Tapi kasihan pemirsa ini, coba pemirsa saksikan lah, tanpa selimut, keadaan sakit, kondisi orang tua seperti ini. Sangat miris pemirsa ya. Dan ini Kang Suro sudah mulai mentransfer energi positif pemirsa, diarahkan ke kepala si anak ini. Dan kemungkinan besar energi tersebut akan disalurkan ke seluruh tubuh oleh Kang Suro. Dan semoga saja apa yang kami lakukan pada malam hari ini bisa membantu kesembuhan dari si anak ini, dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak salah, si kecil ini berumur 5 atau 6 tahun pemirsa. Dia duduk di TK, di sekolah TK, entah 0 kecil atau 0 besar. Menurut informasinya seperti itu.
Coba pemirsa bayangkan sendiri, andai kata peristiwa ini terjadi pada keluarga pemirsa, bagaimana perasaan pemirsa sebagai seorang ibu atau seorang bapak merasakan kondisi seperti ini. Dan ini Kang Suro juga berusaha mentransfer energi melalui media air untuk nantinya diminumkan kepada si kecil. Bagaimana Kang ini Kang? Masih dilanjutkan ya untuk prosesi penyembuhan? Oh ternyata masih pemirsa ya. Ini Kang Suro masih mencoba lagi mentransfer energi positif ke dalam si kecil. Dan semoga saja si kecil tidak merasakan apa-apa. Karena biasanya kalau tubuhnya panas kena energi yang besar itu berefek pemirsa. Ya wajar lah, karena tulang dan sumsum dari anak ini kan belum waktunya untuk menerima hal-hal seperti ini. Tapi mungkin saja Kang Suronya sudah paham seberapa besar dosis yang harus dia keluarkan untuk menangani si anak kecil ini. Oh, saya paham pemirsa. Dari gerakan dan tata cara Kang Suro melakukannya, anak kecil ini ada yang tidak beres pemirsa. Istilahnya dia itu terkena energi negatif. Ya wajar lah, karena umur sekecil ini atau umur 6 tahun 5 tahun itu sering main kemana-mana. Atau bisa jadi karena kesalahan dari sang ibu, si anak ini diajak ke suatu lokasi yang mungkin lokasi itu gatel istilah Jawanya, atau banyak aura negatifnya, sehingga berimbas pada si kecil ini. Dan ternyata untuk kakinya ya tidak begitu panas pemirsa, hanya sekitar kepala dan juga punggung saja yang kelihatannya mengganggu. Istilahnya itu yang dirasakan oleh si anak ini. Ternyata benar pemirsa, menurut pengakuan dari sang ibu, si anak kecil ini habis diajak ziarah ke suatu makam, dan makam tersebut bercampur dengan makam umum. Ya mungkin inilah efek negatif yang harus dirasakan, dan sang ibu mengakuinya. Dan ini sekilas sang ibu menceritakan sebelum dia sakit itu kebiasaan dari si kecil itu apa, diceritakan kepada kami. Tapi tidak jawabnya, tidak boleh nyambung sih. Nggih maksudnya ya disuwayangi saya kok duwe karep napa seumpami. Ya mungkin ini salah satu peristiwa pemirsa yang berada di tengah-tengah masyarakat, yang mana kita sebagai makhluk sosial harus saling tolong menolong. Dan semoga saja pemirsa bisa mengambil sisi positif dan hikmah dari video pada malam hari ini. Kan sekolah lo setelah di kenapa mboten purun. Lah kenging napa no Mbak kok mboten purun? Di sekolah anu Ruwai sih. nggih, tapi nek teng pon sekolahan ngoten niku lho nek dikelar mboten purun. Yone nunggone teng lebet. Ampun ngagem. Cerita dari sang ibu pemirsa, 1-2 hari sebelum si kecil ini sakit, dia itu kalau di sekolah merasa takut dan minta ditunggui. Padahal biasanya anak ini ceria, kemana-mana itu nggak mau diantar. Tapi anehnya setelah dia merasakan sakit, itu dia merasa takut. Di malam hari dia itu sering terbangun lalu menangis, minta pulang karena seperti itu. Dan dari apa yang diceritakan dari ibu tadi, akhirnya Kang Suro bisa mengambil inisiatif, istilahnya itu apa yang harus dilakukan. Ya Kang, nggak apa-apa Kang, disampaikan saja apa yang Kang Suro ketahui mengenai kelebihan dan kekurangan anak ini. Dan semoga saja peristiwa pada malam hari ini
bisa memberikan suatu pelajaran yang sifatnya positif kepada ibu ini dan juga kepada pemirsa semuanya. Yang baik itu yang bagaimana untuk anak kecil, maksudnya itu istilah ziarah itu kan belum waktunya untuk anak seperti ini. Mungkin ada sesuatu Kang yang perlu disampaikan kepada ibu ini atau pesan-pesan yang sekiranya positif sebelum kita kembali atau pamit. Silahkan kalau ada sesuatu disampaikan saja secara detail dan gamblang agar kedepannya ibu ini lebih bisa hati-hati lagi. Nek sampean poso nih, ucapnya malah gawat. Terus daya asih wong yo malah kuat. Mesti daya asih ikan segera asih. Nggih. Iki gawan bayi duwe penghasilan. Gawan bayi. Nggih. Ini sama poso ini sosok ini kono poso ini. Yo nek kendala gak kuat to, awake sampean mokak gak apa, tapi kan sampean wis niat poso. Mokak carane gak apa. Tapi sampean niati poso sendiri. Percobaan awak gak enak susuk gak poso. Dan alhamdulillah kami beserta tim bisa membantu keluarga ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.